Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kawan-kawan semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah hari ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan berbicara dari tindak lanjut dari video saya yang sebelumnya ya. Video yang saya yang sebelumnya silahkan ditonton. Hari ini kita akan tetap berbicara seputar filologi ya. Tempo hari sudah saya ceritakan tentang tekstologi, kemudian saya juga berbicara tentang kodikologi, turunan dari ilmu sastra. Nah, di belakang ilmu sastra itu ada di bawahnya ada filologi ya, di bawah filologi ada kodikologi, ada tekstologi. Nah, di bawah tekstologi itu ada namanya kritik teks. Nah, itu yang akan kita bicarakan sekarang. Buat teman-teman sekalian ya, tekstologi itu ilmu yang mempelajari tentang teks begitu ya, teks naskah begitu yang ada di manuskrip. Nah, kritik teks ini bagian dari tekstologi begitu. Nah, apa yang dilakukan dengan kritik teks ini adalah menelaah ulang terkait isi kandungan dari naskah kuno itu. Di dalam kritik teks itu ada terjadi penelitian lanjutan begitu oleh seorang filolog terkait kasus kesalahan tulis, terkait isi naskah begitu. Kritik teks ini terjadi gitu ya, ada karena kasus-kasus kesalahan tulis yang ada di dalam naskah. Kenapa kok bisa naskah kuno itu terjadi kasus kesalahan tulis gitu? Ada kasus kesalahan tulis. Jadi begini, semisal otograf ya. Otograf itu artinya yang ditulis oleh pengarang. Ada seseorang pengarang kitab gitu ya. Kita anggaplah kitab fikih begitu. Nah, kemudian seorang murid begitu yang berguru kepada gurunya begitu ya, mendengarkan penjelasannya. Kalau zaman dulu teman-teman perlu ketahui, tidak seperti sekarang banyak buku cetak dan seterusnya ya. Jadi kalau zaman dulu seorang santri atau seorang murid begitu ya, yang ingin berguru kepada gurunya begitu, tahap pertama dia harus bisa baca tulis begitu. Jadi tahap pertama itu adalah menyalin dulu. Jadi karangan sang guru begitu ya, kemudian disalin oleh seorang murid begitu yang ingin mendapatkan ilmu dari gurunya. Nah, dari salinan naskah itu gitu, maka bisa terjadi kasus kesalahan tulis. Nah, kasus kesalahan tulis itu ada dua faktor. Yang pertama faktor disengaja, yang kedua faktor yang tidak disengaja begitu. Kenapa kok bisa ada kesalahan tulis zaman dulu gitu ya, di era kepesantrenan begitu, di era. Jadi ada 3 periode ya, teman-teman perlu ketahui, ada 3 periode di dalam pernaskahan itu di Nusantara. Yang pertama adalah periode Mandala, jadi di era-era kerajaan ya, kemudian era pesantren itu di era-era kesultanan, kemudian di era sekolah sekarang gitu ya, setelah terbukanya wawasan dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber ilmu, dari barat, dari timur dan seterusnya. Maka sistem pendidikan yang ada sekarang adalah sistem sekolah begitu. Nah, kembali lagi ke kasus kesalahan tulis. Ada faktor sengaja dan tidak disengaja. Faktor sengaja tadi semisal ya, sang murid ingin mendapatkan wawasan lebih dari sang guru. Jadi di buku guru tertulis bab wudu begitu ya. Bab wudu tulisannya di bukunya sang guru. Karena sang murid ingin paham apa itu wudu, maka sama murid sengaja ditambah gitu. Bersuci. Jadi bab wudu dalam kurung bersuci. Artinya antara buku yang ditulis oleh sang guru dan buku yang ditulis sama murid yang disalin itu sudah terjadi perubahan. Nah, perubahan seperti ini adalah yang disebut dengan perubahan yang disengaja begitu. Sengaja ditambahkan, sengaja dikurangi, misalkan bisa jadi juga misalkan sengaja dikurangi. Ternyata di kitab sang guru belajar tentang ketuhanan begitu.
Nah, menurut murid ini tidak termasuk di dalam bab fikih begitu. Akhirnya sama sang murid untuk yang bab ketuhanan ini dijadikan satu buku gitu. Karena sang murid ingin ini bab fikih saja begitu. Nah, inilah faktor-faktor kesengajaan kasus kesalahan tulis yang terjadi di dalam kritik teks begitu. Nah, kemudian ada juga faktor yang tidak disengaja. Semisal begini, sang murid menyalin buku dari sang guru begitu ya, di dalam kondisi penerangan yang tidak seperti saat ini begitu. Kalau zaman dulu penerangan itu kan dari minyak kelapa ya, minyak kelapa kemudian dikasih sumbu begitu dari serat begitu ya, dari serat kelapa, dari serat kayu begitu dijadikan sumbunya kemudian dibakar. Kalau di Jawa itu biasa dikenal dengan ubli begitu. Penerangan yang sangat sederhana ini begitu itu sangat mengganggu ketika penyalinan teks gitu. Bisa jadi ketinggalan alif, bisa jadi kelupaan titik begitu. Itu kasus yang sederhana. Ada tradisi unik yang pernah saya temukan ketika seorang ingin menyalin manuskrip dari sang guru, itu murid melakukan puasa begitu ya, melakukan puasa yang mungkin karena faktor agama ya, mohon maaf ini karena faktor agama, sehingga menurut pendapat sang murid dengan melakukan kegiatan itu begitu ya, ritual ibadah tertentu begitu, itu mempermudah fokus terhadap penyalinan. Tapi di sisi lain begitu ya, bisa jadi itu yang menjadi faktor kelelahan begitu. Akhirnya bisa satu paragraf hilang begitu, kelupaan, semisal dimulai begitu ya. Nah, paragraf pertama ada kata dimulai. Kemudian istirahatlah sang murid itu. Besok dilanjutkan lagi. Ternyata di paragraf kelima ada juga kata dimulai. Akhirnya paragraf 2, 3, 4 tidak ditulis karena seingat si murid kemarin sudah sampai kata mulai begitu, dimulai. Akhirnya sang murid menulis di paragraf kelima gitu yang disalin. Paragraf 2, 3, 4 enggak disalin. Nah, ini juga banyak faktor begitu. Bisa jadi kelelahan, bisa jadi lupa begitu. Nah, faktor itulah yang menyebabkan beberapa naskah kuno begitu ketika kita cek, oh, ini bab fikih, yang ini bab fikih, ini juga bab fikih, kita temukan dari berbagai daerah begitu ya. Kok berbeda begitu. Nah, mungkin itulah salah satu faktor penyebabnya. Kemudian di sisi lain faktor penyebab itu juga terjadi karena alat tulis yang tidak memadai, semisal mata pulpen yang patah dan seterusnya, akhirnya tercoret dan seterusnya ya, faktor yang disengaja oleh penyalinnya. Nah, maka begitu ya, seorang filolog harus bisa begitu ya mengkritisi begitu. Oh, ini ketinggalan alif, oh ini ketinggalan kalimat, oh ini ketinggalan kata, oh ini kelompat kata. Bisa jadi juga melompat begitu ya. Seperti tadi melompat, kemudian bisa jadi juga ditambah. Ketambahan misalkan padinya menguning gitu ya, seharusnya kan begitu, akhirnya karena faktor kelelahan ditambah padinya menguning begitu, ketambahannya 2 kali begitu. Nah, itu ketambahan kata di dalam manuskrip ini hal yang lumrah begitu terjadi di dalam manuskrip kuno. Selain murid berguru kepada guru, memperbanyak manuskrip itu juga banyak faktor ya, misalkan faktor ekonomi juga bisa jadi. Semisal ada satu buku ya, satu buku dibutuhkan untuk belajar tentang bab fikih, tapi ternyata begitu ya, buku ini laku begitu, ada yang memesan. Nah, begitu, minta tolong disalinkan. Nah, ini sudah ada sisi jual beli di situ. Akhirnya karena faktor ada ekonomi di dalam itu begitu ya, maka terpaksa orang akhirnya menyalin, jadi pekerjaan begitu. Disalin untuk dijual. Nah, karena disalin untuk dijual inilah akhirnya ada yang cepet-cepet begitu, tidak begitu hati-hati begitu, dan juga kualitas juga tidak diperdulikan lagi begitu, karena sudah tidak untuk saya begitu, tidak untuk si penyalin, karena untuk si pembeli nantinya begitu.
Saya rasa ini cukup menarik ya untuk diteliti begitu untuk kawan-kawan. Selanjutnya seorang yang ingin melakukan terhadap kritik teks manuskrip kuno gitu ya, setidaknya mengenal begitu ya, mengenal dengan istilah paleograf begitu ya. Paleograf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan-tulisan lama begitu ya, yang mungkin sekarang sudah dianggap asing begitu. Nah, kenapa ini perlu? Karena naskah kuno begitu ya, rata-rata di Nusantara begitu ya, di Nusantara, di negara kita Indonesia begitu, peninggalan-peninggalan manuskrip itu menggunakan aksara-aksara yang ada di Nusantara. Semisal di Sumatera ya, itu ada namanya aksara Incung ya. Aksara Incung itu dari Provinsi Jambi, Kerinci ya. Nah, kemudian ada lagi Basemah. Basemah itu daerah ya di Sumatera Selatan begitu. Ya, itu ada namanya aksara Basemah begitu. Kemudian ada lagi di Lampung. Di Lampung itu ada namanya Rejang begitu ya, Rejang, aksara Rejang. Nah, aksara-aksara lagi ada di Batak ya, itu aksara Batak sendiri. Nah, turunan-turunan dari aksara Kaganga begitu, itu pecah menjadi beberapa aksara. Kemudian di Jawa begitu ya, kita kenal dengan istilah cacarakan Sunda begitu. Kemudian lanjut lagi ada istilahnya Hono Coroko. Masuk lagi ke arah timur ada di Bali, kemudian lanjut lagi di Bugis, ada juga di aksaranya begitu. Nah, artinya apa? Artinya adalah seorang filolog, seorang peneliti setidaknya harus tahu, oh ini naskah beraksara apa begitu. Itu juga bagian dari identifikasi naskah begitu. Di sisi lain begitu ya, kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya nenek moyang kita itu seorang yang pintar begitu ya, atau melek literasi lah kalau bahasa sekarang begitu. Mereka bisa baca, mereka bisa tulis begitu. Nah, itu leluhur kita. Kalau teman dapat isu misalkan dulu ya, dulu tuh ada isu di era sebelumnya ya, itu istilahnya pemberantasan buta aksara begitu. Nah, itu sebenarnya perlu kita pertanyakan, sebenarnya nenek moyang kita ini benar nggak sih buta aksara? Masyarakat kita ini buta aksara nggak sih begitu waktu itu ya? Karena bukti-bukti menunjukkan begitu, kita tuh kaya akan aksara begitu, kaya akan manuskrip kuno begitu. Jadi buta aksara iya, mungkin Latin begitu, tapi kalau Arapego misalkan ya, itu kan tidak begitu, atau Hono Coroko. Rata-rata nenek kita kalau hari ini ya, nenek kita jatuhnya itu sudah paham tentang itu begitu dan bisa membaca. Kalau kita masuk ke dalam sedikit, kita mengintip ya ilmu tetangga, ilmu arkeologi begitu, coba lihat di gapura-gapura daerah di sekitaran Jawa Tengah, di sekitaran Jawa Timur, itu menggunakan aksara Jawa begitu. Itu sudah lama sekali tugu-tugu dan peninggalan-peninggalan itu bukti bahwasanya nenek moyang kita itu tidak semuanya, atau bisa dikatakan banyak sekali yang tidak buta aksara begitu. Ini yang menarik gitu di sisi lain terkait kajian paleograf begitu ya, bagian dari kritik teks begitu. Perlu teman-teman ketahui juga begitu, untuk melakukan semua itu tentu kan kita harus punya naskah kan begitu ya, kita harus punya manuskrip kuno begitu. Bagaimana kita mau meneliti tentang manuskrip sedangkan kita tidak punya manuskripnya? Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, manuskrip saat ini tidak sulit begitu, mudah dicari. Di video saya yang lalu sudah saya ceritakan tentang, berulang ya saya ceritakan itu tentang cara mencari manuskrip di masyarakat luas begitu, dengan melihat gejala-gejala sosial. Silakan cek ya di video saya yang sebelumnya begitu, bagaimana cara mencari manuskrip.
Nah, di sisi lain begitu ada di lembaga-lembaga pemerintah. Memang peneliti-peneliti atau filolog-filolog sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait manuskrip begitu. Semisal ada di perpustakaan ya, kalau di lembaga negara itu ada di perpustakaan, ada di arsip gitu ya, arsip daerah, arsip pusat, arsip nasional ya, itu sudah ada ditemukan banyak manuskrip. Nah, dengan cara melihat katalog-katalog. Katalog ini data lah ya. Paling mudah kita pahami adalah data manuskrip yang sudah ditemukan, yang sudah disusun oleh seorang filolog. Jadi semisal ada katalog yang diterbitkan oleh Perpusnas terkait naskah-naskah yang sudah ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian di perpustakaan daerah juga beberapa menerbitkan. Nah, kita bisa melihat katalog-katalog naskah kuno begitu. Nah, dari situlah kita menelusuri, kita datang ke lembaga itu, kita lihat naskahnya begitu. Nah, kita cari naskahnya. Misalkan kita menemukan satu naskah begitu ya, satu naskah terkait misalkan naskah fikih. Kembali ke cerita awal ya, naskah fikih tadi. Loh, kok kita bisa tahu naskah itu ada kasus kesalahan tulis, kok bisa ada ketambahan kata bersuci begitu yang sebenarnya tidak ada pada naskah. Maka kita harus ngecek di naskah yang lain. Loh, naskah yang lain kan nggak ada. Oh, ada. Naskah yang lain ada yang sudah ditemukan gitu. Bisa jadi naskah itu satu-satunya, bisa jadi juga. Tapi setidaknya kita harus pastikan dulu minimal dari katalog begitu ya. Sekarang ini katalog sudah ada semua di online. Teman-teman bisa cek gitu ya. Katalog yang sudah berbentuk PDF, share-sharean PDF itu ya. Kalau sulit hari ini untuk ke perpustakaan karena faktor pandemi begitu ya. Di perpustakaan ada begitu tentang buku tentang katalog-katalog naskah. Kemudian kita telusur, oh ternyata ada di mana ya, kita sebut saja daerah misalkan, oh ada di NTT tentang kitab fikih yang seusia, oh ada juga di Papua, oh ada juga di Sumatera Barat gitu, oh ada di Sulawesi begitu, oh ada di Kalimantan begitu. Maka itu kita kumpulkan manuskrip itu, kemudian kita bandingkan begitu ya, kita bandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Dari misalkan kita temukan 5 naskah begitu ya, 5 naskah, ternyata yang 3 begitu ya, yang 3 kok tidak ada kata bersucinya begitu, tidak ada kata tambahan, cuman aja hanya ada tulisan bab wudu, artinya ini ada tambahan di akhir. Maka dengan begitu kita bisa menyimpulkan naskah ini ditambah di kemudian hari begitu. Atau jangan-jangan naskah ini dikurangi di kemudian hari satu kata gitu yang hilang. Nah, untuk bisa melakukan itu nanti kita akan bahas pada bab metode ya. Jadi ada metode penelitian. Sementara saya bercerita sampai di sini dulu, kita berbaginya sampai di sini dulu. Next kita lanjutkan lagi. Terakhir, semoga selalu tetap sehat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.